Hai, aku Melanie dari Prancis. Ibuku meninggal saat melahirkanku, dan ayah membesarkanku seorang diri. Kami memiliki rumah yang indah di salah satu lingkungan terbaik di Paris. Princess, ini untukmu. Wow, ayah selalu memanjakanku dan membelikanku barang-barang mahal. Kami tak terpisahkan. Ayah bahkan mengizinkanku nongkrong bersama teman-temannya. Yeay, aku menang! Suatu hari, ayah bahkan membelikanku motor. Ini luar biasa. Ayah mengajariku cara mengendarainya, dan kami sering balapan. Semuanya berubah ketika aku berusia 16 tahun. Aku dan ayah menghabiskan hari itu bersama. Tapi ketika kami sampai di rumah, ada polisi yang menunggu kami di sana. Kamu ditangkap. Tidak, ayah dituduh melakukan perampokan. Dari situlah ayah mendapatkan uang untuk membeli rumah besar kami dan semua hadiah-hadiah mahal. Terlepas dari semua bukti yang ada, aku tak percaya ayah seorang penjahat. Ketika ayah ditangkap, aku dikirim ke panti asuhan. Ayahnya perampok. Kalau aku jadi dia, aku akan mengganti nama belakangku dan meninggalkan negara ini. Diam! Sidang ayah sangat terbuka dan segera seluruh Paris membicarakannya. Anak-anak di panti asuhan terus-menerus mengolok-olokku. Suatu hari, aku tidak tahan lagi dan lari ke hutan. Aku ingin menyendiri dan tersesat. Ini sangat dingin. Aku menghabiskan sepanjang malam di hutan dan baru berhasil menemukan jalan pulang di pagi hari. Mengapa kamu melarikan diri? Kami mencarimu sepanjang malam. Aku tidak enak badan. Setelah cemas dan kedinginan sepanjang malam, aku masuk angin dan menghabiskan sebulan penuh di tempat tidur. Sayang sekali, dia punya rambut yang indah. Itu harus dipotong. Setelah sembuh, aku memutuskan sudah waktunya untuk berubah. Aku menyelinap pergi dari panti asuhan lagi, tapi kali ini aku datang ke salon kecantikan yang murah. Aku mengecat rambutku dan membuat tato. Aku dan ayah ingin membuat tato yang sama, tapi ayah ditangkap sebelum kami sempat melakukannya. Dalam perjalanan menuju panti asuhan, aku melihat motor yang familiar. Itu punyaku. Ayah mengajariku cara menyalakan motor tanpa kunci, jadi aku tidak perlu berjalan kaki ke panti asuhan. Malam itu, aku dipanggil ke kantor direktur. Gadis ini mencuri motor. Dia pasti mengikuti jejak ayahnya. Jangan coba-coba bicara tentang ayahku. Dan motor itu milikku. Semua harta bendamu telah disita. Sepedamu telah dijual dan sekarang punya pemilik baru. Ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kalinya kamu mendapatkan peringatan. Jika kamu tertangkap lagi, kamu akan mendapat masalah besar. Motorku diambil lagi. Sebelum aku kembali ke kamar, seorang wanita tua masuk ke kantor. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Aku Nyonya Peters. Nyonya Peters? Nenek? Aku ingat pernah melihat fotonya di album foto keluarga kami. Tapi nenek tidak menyukai ayah dan aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Aku ingin bawa Melanie pulang ke Amerika. Kenapa nenek baru datang sekarang? Tak masalah, pergi kemasi barang-barangmu. Aku mau ketemu ayah dulu. Nenek tak senang, tapi nenek mengizinkanku bertemu ayah. Maafkan ayah, Princess. Ayah adalah ayah yang buruk bagimu. Ayah tidak begitu. Tolong beritahu aku bahwa ayah dijebak dan itu bukan kesalahan ayah. Maafkan ayah, tapi ayah memang bersalah dan ayah harus dihukum. Ayah ingin kamu mulai hidup baru dan lupakan ayah. Pergilah dengan nenek, lebih baik seperti itu. Aku tetap mencintaimu, ayah. Nenek tinggal di kota kecil. Nenek dulu seorang pianis terkenal. Nenek harap kamu punya selera musik yang bagus. Takkan ada musik yang berkualitas jelek di rumah nenek. Jujur saja, nenek sangat menyebalkan. Beberapa tahun yang lalu, ayahmu mengirimi nenek fotomu. Kamu memiliki rambut yang begitu indah. Tentu saja kamu harus menumbuhkannya kembali. Nenek sudah membuat janji dengan penata rambut yang bagus supaya kamu bisa mewarnainya kembali. Aku suka warna rambutku dan aku tak akan mengubahnya. Tak lama kemudian, aku masuk ke sekolah baru. Aku tahu beberapa trik keren. Perhatikan dan pelajari. Hati-hati, kamu hampir menabrakku. Kamu sebut itu trik keren? Kamu pikir kamu bisa lakukannya lebih baik? Sini motormu dan akan kutunjukkan caranya. Tentu, kejutkan aku. Kamu benar-benar hebat. By the way, aku Damon. Melanie, Kamu ingin pergi naik motor malam ini? aku akan memikirkannya. Tunggu, tadi itu benar-benar keren. Tapi kamu harus menjauh dari Damon. Dia berbahaya. Siapa namamu tadi? Kyle, Mari kita perjelas satu hal, Kyle. Aku loh yang berbahaya. Aku mendapat kejutan lain saat aku sampai di rumah. Nenek sudah membelikanmu baju baru. Apa nenek merampok museum sejarah? Aku tak akan memakai ini. Nenek sudah mendaftarkanmu ke kelas musik. Kamu tidak boleh pergi ke sana memakai ini. Aku tidak mau ke sana. Nenek akan membelikanmu alat musik yang bagus. Kalau nenek mau membelikanku sesuatu, aku lebih suka motor. Sepertinya, nenek dan aku berbicara dengan bahasa yang berbeda. Nenek membuatku kesal. hmm? Kamu masih belum pergi naik motor denganku. Tawaranku masih berlaku. Damon membawaku ke sebuah bangunan kosong. Teman-temannya sedang menunggu kami di sana. Selamat datang di klub motor kami. Aku menyewa motor ini untukmu. Apa? Kamu orang kaya? Orang tuaku iya. Keesokan harinya, aku menemukan boneka kelinci di lokerku. Apa ini dari Damon? Tidak mungkin. Sudah kuduga. Kau mengikutiku di sekolah. Dia membukakan pintu kelas untukku, memberiku buku-buku pelajaran, dan memberiku benda-benda lucu. Kenapa aku tidak memanfaatkannya saja? Aku terus-menerus bergaul dengan Damon dan teman-temannya, dan mulai ketinggalan pelajaran. Aku lupa menulis esai biologiku. Kamu bisa membantuku? Tentu saja, kamu bisa mengandalkanku. Kupikir kau pecundang. Jujur, aku bukan orang jahat. Kau hanya berusaha terlalu keras untuk menyenangkanku. Melanie, ayo kita pergi ke konser Amal malam ini. Nenek akan tampil di sana. Oke, kamu tidak boleh pergi dengan pakaian seperti ini.
Pakailah baju yang sudah nenek belikan untukmu. Tidak, nenek dan aku bertengkar lagi. Dan bukannya pergi ke konser Amal, aku malah pergi ke Damon. Ini klub favoritku. Ayo berpesta. Pada suatu saat, kami akhirnya berdekatan satu sama lain. Damon mencondongkan tubuhnya dan mencium pipiku. Jantungku mulai berdebar-debar seperti sedang berada di lintasan balap. Dari mana saja kamu? Kamu tahu jam berapa sekarang? Aku bersama teman-teman. Nenek menerima undangan ke perkemahan musik malam ini. Anak-anak muda yang berbakat akan bersenang-senang dan belajar membuat musik di sana. Itu akan berguna bagimu. Tapi, teman-teman nenek mengajak di camp. Jika kamu tidak ingin mengganti pakaianmu, setidaknya warnai rambutmu. Jangan mempermalukan nenek. Nenek menunjukkan semua orang fotomu dengan rambut ikal panjang. Jadi, pakai ini. Itu benar-benar membuatku marah. Aku membentak. Aku tak akan berubah untuk siapapun. Aku bahkan tidak ingin pergi ke camp itu. Musik klasik bukan kesukaanku. Suatu malam, Damon bertanya apa aku ingin pergi naik motor lagi. Toko perkakas. Tokonya sudah tutup. Tunggu kami di sini. Kemen dan teman-temannya masuk ke dalam toko. Aku merasa aneh betapa mudahnya mereka melakukannya. Apa yang terjadi? Ayo pergi. Apa kamu merampok toko? Apa-apaan ini, Damon? Orang tuamu kaya. Untuk adrenalin, sayang. Aku tak mau terlibat dalam hal ini. Kamu yang mengintai, jadi kamu membantu kami. Jangan bergerak. Kami berlari menuju motor, tapi kemudian Damon tersandung dan jatuh. Aku ingin lari, tapi tak bisa meninggalkannya. Tangkap kamu. Melanie Cooper? Apa kamu putri dari Richard Cooper? Perampok terkenal dari Paris. Aku tak tahu apa yang Bapak bicarakan. Ayah Damon tiba tak lama kemudian. Apa ini cukup bagimu untuk melepaskan anakku? Cukup. Dia bebas untuk pergi, tapi tidak dengan gadis itu. Aku pikir Damon akan membelaku, tapi dia pergi tanpa sepatah kata pun. Aku menunggu sampai polisi itu lengah dan menyelinap keluar dari kantor polisi. Aku akan pergi ke camp dan bahkan memakai wig. Mereka akan berangkat hari ini kan? Apa kamu mendapat masalah? Tidak, aku hanya bertengkar dengan pacarku. Dengan keajaiban, aku tak ketinggalan bus dan sampai di perkemahan keesokan paginya. Melanie, apa itu benar? Cucu Nyonya Peter. Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling. Anak perempuan dan laki-laki memiliki asrama yang terpisah. Begitu juga pantainya. Disinilah kamu akan belajar. Di sini enak. Suara mengerikan apa itu? Matikan, telingaku yang malang. Nada apa ini? Melanie? Kah? Serius? Ada nada seperti itu. Semua gadis di camp membuatku kesal. Suatu hari, aku kehabisan kesabaran dan menyelinap pergi ke pantai anak laki-laki. Takkan ada yang menggangguku di sini. Aku sedang memandangi ombak ketika aku mendengar langkah kaki di belakangku. Melanie, apa itu benar kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku bermain seruling, dan ini perkemahan musik yang bagus. Kamu bahkan lebih putus asa dari yang kukira. Aku melihatmu di bus, tapi kupikir aku salah. By the way, silahkan makan ini. Aku tidak lapar. Cobalah, ini benar-benar enak. Apa yang kamu lakukan? Sekarang rambutku kotor semua. Maafkan aku, biar ku bantu. Tinggalkan aku sendiri. Aku harus ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Remah-remah bodoh itu ada di mana-mana. Mengapa kamu begitu lama? Seorang gadis, apa yang kamu lakukan di sini? Aku membetulkan wigku dan segera pergi sebelum orang lain melihatku. Itu dia. Para guru mencarimu. Katakan pada mereka aku pergi dan tak kembali. Sesaat kemudian, aku mendengar suara aneh dan kemudian, wah, rambutku. Burung-burung itu menyerangku. Mungkin masih ada remah-remah di rambutku. Apa yang terjadi? Tidak tahu, tapi dia pantas mendapatkannya. Hush, pergilah. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu melewatkan makan malam. Terserah, tidak cracker kali ini. Terima kasih. Anehnya, Kyle adalah orang yang paling tidak menyebalkan di perkemahan itu. Suatu hari, aku melihatnya di pantai. Ternyata, dia pemain seruling yang hebat. Kupikir kamu tidak suka musik klasik. Oke, aku akui musik klasik tidak seburuk itu. Ketika aku memberitahu Kyle siapa nenekku, dia sangat senang. Nyonya Peters, benarkah? Dia seorang legenda. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Tiba-tiba aku menyadari bahwa Kyle tidak sepayah yang kukira. Dia pria normal, hanya saja pemalu. Hai Nek, apa ada orang yang mencariku? Tidak. Apa kamu khawatir dengan pacarmu? Kurang lebih begitu. Aneh, polisi tidak mencariku. Aku yakin mereka bisa menemukanku jika mereka mau. Perutku mulas ketika aku meninggalkan camp. Tapi tak ada seorang pun yang mencariku. Dan aku kembali ke sekolah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melanie, tunggu. Bisa kita bicara? Kyle, beritahu Lala yang berdengung di bawah telingaku untuk tak menggangguku. Aku mulai duduk di sebelah Kyle di kelas. Kami bahkan makan siang di meja yang sama. Kamu bilang kamu ingin bertemu dengan nenekku kan? Kamu harus mampir sepulang sekolah. Aku tak percaya kamu nyata. Maksudku, aku mengagumimu. Melanie bilang kamu pemain seruling. Ayo kita bermain bersama. Itu adalah malam yang sangat menyenangkan. Aku bahkan tidak merasa terganggu dengan mereka yang berbicara tentang musik klasik selama berjam-jam. Aku dan Kyle pergi ke sekolah bersama keesokan harinya. Sial. Ada apa? Phew, bukan apa-apa. Aku bisa lihat ada sesuatu yang mengganggumu. Kamu bisa percaya padaku. Aku meragukannya, tapi aku juga ingin bicara dengan seseorang. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah cerita pada Kyle tentang ayahku dan kekacauan yang telah dia melakukan terhadapku. Kamu pria yang baik, jadi mungkin kamu tak akan mau bergaul dengan putri seorang penjahat. Teman itu bajingan. Aku akan senang jika punya pacar sepertimu. Maafkan aku, Kyle, tapi aku hanya menganggapmu sebagai teman. Ketika aku tiba di sekolah keesokan paginya, aku segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Semua orang berbisik-bisik di belakangku dan menunjuk-nunjuk ke arahku. Putri perampok.
Saat melihat artikel tentang ayah, aku sangat ketakutan. Kamu beritahu semua orang tentangku. Apa itu balas dendam karena telah menolakmu? Melanie, ayo kita pergi dari sini. Apa yang kamu inginkan? Menertawakanku? Aku tidak peduli siapa ayahmu. Aku hanya peduli padamu. Aku tahu kamu marah padaku, tapi aku tidak meninggalkanmu. Polisi tidak mencarimu kan? Aku bicara pada ayahku dan dia mengurus semuanya. Setelah dia menjelaskan apa yang terjadi, kami berbaikan dan mulai bicara lagi. Melanie, kamu punya waktu sebentar? Menjauhlah darinya. Kyle sudah lama tak mengunjungi kita. Lupakan dia. Apa kalian bertengkar? Dia mengkhianatiku. Ketika aku memberitahu nenek tentang semua yang terjadi, entah mengapa nenek menjadi bijaksana. Nenek tidak berpikir dia bisa melakukan itu. Kyle tidak tahu bagaimana berpura-pura seperti yang kamu lakukan. Apa yang nenek bicarakan? Apa yang nenek bicarakan? Nenek berharap kamu akan bercerita tentang perampokan itu. Bagaimana nenek tahu tentang itu? Nenek bohong padamu. Setelah kamu pergi ke camp, polisi datang ke sini. Tapi berkat nama dan koneksi nenek, nenek berhasil meyakinkan mereka untuk menyembunyikannya. Jangan bohong padaku. Maaf, aku tidak memberitahu nenek. Aku tidak merampok toko itu, tapi aku takut nenek tak akan percaya padaku. Nenek percaya padamu, Melanie. Malam itu, aku pergi ke gedung kosong tempat Damon biasa nongkrong. Aku mendengar Melanie memberitahu si kutu buku Kyle tentang ayahnya. Dia terus mengabaikanku, jadi aku memberinya pelajaran. Apa karena itu kamu menceritakan rahasianya ke seluruh sekolah? Aku menjebak Kyle dan mendapatkan Melanie kembali. Aku hampir meledak seperti panci presto, tetapi aku menyembunyikan perasaanku yang sebenarnya dan mendekati Damon dengan senyuman manis. Hei pacarku, Aku bukan pacarmu, dan juga kamu payah mengendarai motor, dan teman-temanmu tidak memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. apa yang kamu katakan? Kita putus, ambil motormu. Aku tidak menginginkannya lagi. Melanie, Aku tahu kamu tak menceritakan rahasiaku pada siapapun. Maafkan aku karena aku langsung mengambil kesimpulan. aku tidak marah padamu. Sebenarnya kamu benar, kamu berada di luar jangkauanku. Maksudku, kamu begitu keren dan aku... Diamlah. Apa yang kita lakukan pasti akan kembali pada kita. Itu juga berlaku untuk hal-hal yang baik. Setelah aku minta maaf pada Kyle, nenek tiba-tiba minta maaf padaku. Nenek telah banyak berpikir dan menyadari bahwa nenek telah berlaku tidak adil padamu, Melanie. Kamu adalah dirimu sendiri, dan nenek tidak akan mencoba mengubahmu lagi. Selama ini, nenek hanya takut kamu akan mengikuti jejak ayahmu. Ketika nenek tahu dia ditangkap, nenek mengalami serangan jantung. Itu sebabnya nenek tak membawamu pulang sampai sebulan kemudian. Aku juga minta maaf. Aku tahu aku keras kepala dan membuat nenek khawatir. Hubungan kami membaik. Nenek bahkan memberiku sebuah motor mahal untuk Natal. Seperti yang sudah kalian duga, Kyle dan aku menjadi sepasang kekasih. Dia tidak pernah menjadi pria impianku, tapi dia membuatku tidak seperti orang lain. Aku juga sering memikirkan ayah. Ayah melakukan kesalahan, tapi aku akan selalu mencintainya.